Kemudian apabila kita diuji dengan keterbatasan, terpesona kepada Allah. Semakin diuji, semakin dekat kita kepada Allah. Innallaha yuhibbul mulihina biddu'a. Allah itu sangat cinta kepada orang yang kekeh dalam berdoa. Jadi berdoa itu harus diulang-ulang, Bu. Harus sering. Allah semakin senang. Makanya tatkala diuji dengan keterbatasan, rajin kita tahajud, rajin kita duha, rajin kita saum. Keterbatasan itu membuat kita lebih dekat kepada Allah. Setelah lebih dekat kepada Allah, kita terpesona kepada Allah. Apa artinya dunia? Ya, itu kalimat yang pertama. Yang kedua, la ma'buda illallah. Aktivitas apapun harus kita niatkan ibadah. Ibu cinta kepada suami, niatnya ibadah. Suami cinta sama istri, niatnya ibadah. Bukan karena faktor cantik, bukan karena faktor tampan, bukan karena penghasilannya besar, bukan karena jabatannya tinggi. Karena kalau faktor cantik, suami sayang sama istri, iya kalau masih muda-muda. Kalau usia sweet 17, 17 tahun. Kata siapa tidak cantik? Alisnya bagaikan semut beriring, dagunya bah lembah bergantung. Ditilik, digigir lenggik, di tukang lenjang. Kulitna lemad, matak tijali keh kutu, ti soledat tuma. Yuswa 17. Coba ayah kutu ti soledat ya Ustaz. Oh, biasa jangan. Coba dibalikan 17 jadi 70 hiji. Udah enggak jelas organisasi tubuhnya. Dari belakang kayak dari depan. Tiluhur juga tihandap, didedetkeun ngilu, ditarik ngilu. Allah. Kalau faktor fisik, hilanglah rasa cinta itu. Kalau faktor ekonomi, tidak selamanya suami kita jaya. Watilkal ayyamu nudawwiluha bainan nas. Allah pergilirkan kehidupan manusia. Ada kalanya kita sehat, ada kalanya kita sakit. Ada kalanya kita dipuji, ada kalanya kita dicaci. Ada kalanya kita disukai, ada kalanya kita dibenci. Itulah kehidupan. Ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah. Ibu senang di atas, senang di bawah. Senang di atas, dipuji, dihormati. Ya Bu ya. Begitu. Jadi la ma'buda illallah. Cinta kepada suami, cinta kepada istri karena Allah. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, la matluba illallah. Dikerjakan sebuah pekerjaan karena perintah Allah. Berbakti, berbuat baik, berusaha, berikhtiar, dagang. Dilaksanakan berdagang karena perintah Allah. Hasil atau tidak, kembalikan kepada Allah. Bukan karena hasil. Tidak setiap orang berhasil dalam usahanya. Tidak setiap orang sukses dalam hidupnya. Wallahu faddola ba'dukum ala ba'din fi rizki. Allah beda-bedakan di antara kita dalam masalah rizki. Sama ustadz beda rizkinya. Sama penyiar beda rizkinya. Sama kameramen beda rizkinya. Jangankan hanya sama pekerjaan. Sama lahir dari rahim yang sama, jatah rizkinya beda. Ibu-ibu yang hadir di sini saja jatah rizkinya beda. Itu nggak boleh disirikan ya Ustaz? Bisa dilihat. Ada yang wajah-wajah ngiridit. Iya. Mobil yang dipakai ke sini aja kan itu beda-beda itu. Kalau yang belum lunas susah hidup di starter teh, setor kan begitu. Kalau yang teh depi sudah lunas di starter langsung hidup, cash. Alhamdulillah. Bekerja karena Allah, mau berhasil mau tidak lillahi taala. Ibu dangdan karena Allah. Rek dipuji, rek hante, bae dah karena Allah dangdan angge. Kan lamun ibu geus dangdan teu dipuji ku salaki, namina caroge teu gablek kinten-kinten. Ya. Yang keempat, kalimat yang terakhir adalah la maksuda illallah. Aktivitas apapun, ultimate goal, target terakhirnya adalah untuk mencari ridho Allah. Dipuji, tidak dipuji, dihargai, tidak dihargai, diakui atau tidak. Karena Allah tujuannya, nikmat saja kita beramal. Jadi kunci bahagia adalah posisi apapun kita kenal dengan yang punya bahagia, insya Allah kita meraih kebahagiaan. Amin. Jadi kuncinya adalah kolbu kita terpaut kepada Allah segala sesuatu ya. Salah satunya. Nah gini Pak Ustadz, ini kan untuk menuju ke arah situ, kan tidak ujung-ujung gitu ya Bu ya, ya nggak? Itu perlu satu proses dan tingkatan keimanan kita yang cukup tangguh lah untuk bisa sampai ke situ nih. Banyak mungkin di antara ibu-ibu, saya juga sama, masih ini ya, masih apa namanya, suka masih melihat dunia gitu ya. Bagaimana kalau materi kita kurang, rasanya pengen amek-amekan gitu ya. Terus nah, seperti itu kan untuk mengantisipasinya gimana? Baik, ini memang hubungannya dengan iman ya Bu ya.
materi tidak ada, kadang-kadang kita malas ngambekan. Ngambekan. Saya itunya ulah ambek-ambekan. Jadi begini, iman itu tingkatannya 3. Yang pertama iman mubtadiin, iman pemula. Iman mubtadiin itu beramal karena sebuah upah. Rajin duha, hoyong luas rizki. Rajin tahajud, ingin naik derajat. Rajin sodakoh, ingin dibalas dengan lipat ganda keberkahan hidup. Itu mubtadiin. Pokoknya ada sesuatu yang kita minta, kita harapkan dari Allah ya. Jadi ada take and give ya. Ada selalu pingin timbal balik secara dunia sifatnya. Itu mubtadiin. Ya. Yang kedua, iman itu adalah abidin. Dia berbuat kebaikan sudah bukan karena urusan dunia. Yang penting dia ingin surga di akhirat, takut dengan neraka di akhirat. Dunia mah teu nanaon teu jadi pikiran. Nu penting mah hirup pas-pasan. Pas hoyong mobil aya. Pas hoyong bumi sae aya. Pas hoyong ka Mekah unggal bulan aya. Pas hoyong ulah nyandung mah. Setuju ya Bu ya? Jadi lebih baik istri mah 1 tapi mercy daripada 3 tapi carry ya Bu ya. Mudah-mudahan ibu yang hadir semuanya jadi mercy, amin. Tapi mercy itu bahan bakarnya boros. Perawatannya juga tinggi. Jadi lamun caroge hoyong gaduh istri anu percis anu tadi, wayahna kedasina medicure, pedicure kan gitu ya. Artinya ada perawatan. Pan gaya tuh. Gaya. Itu yang kedua, mubtadiin. Abidin. Yang ketiga arifin. Itu yang paling tinggi, Ustaz. Itu paling tinggi. Arifin itu ibadah sudah bukan karena surga atau dunia atau neraka, tapi karena Allah. Yang dicarinya itu Allah. Karena tidak mungkin Allah salah memberikan kepada hambanya. Apapun yang diberikan pasti yang terbaik. Ya, artinya kebahagiaan lahir dan batin kita juga nanti otomatis mengikuti keimanan kita itu ya? Iya. Gitu Ustaz ya? Cuman iman untuk naik harus bersungguh-sungguh. Ya, harus ada proses usaha kita untuk ada kenaikan juga ya. Waladina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Ya, kita harus break dulu nanti setelah masih di Cahaya Kalbu untuk edisi kali ini pemirsa, masih membahas mengenai meraih hidup bahagia ya. Tadi sudah disampaikan ada 4 hal agar hidup kita ini menjadi bahagia. Tapi intinya adalah hati kita, pikiran kita semuanya harus terpaut hanya kepada Allah saja gitu ya. Ibu-ibu di studio sekarang yang mau bertanya boleh silakan Bu. Dari mana dulu ya? Bu, ngacung Bu. Boleh naros? Nah, wali dia. Mangga Bu silakan. Iya, mangga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elida dari Majelis Taklim Al-Muhajirin wal Ansor, Cisaranten Kulon, Arca Manik, Bandung. Pertanyaan saya, bagaimana tips dari Pak Ustadz bila kita atau saya dan saudara-saudara saya mengalami satu musibah yang panjang gitu, karena penyakit, karena penderitaan yang terus bertubi-tubi. Asal liren-liren ya Bu. Liren-liren. Jadi apa yang harus kami lakukan agar kami juga tetap merasa bahagia? Ya. Gitu. Mangga Ibu Elida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, baik langsung. Saja. Ya, Ibu, jadi dalam kondisi apapun agar kita tetap struggle, tetap kuat, hidupkan hati kita. Ikan bertahun-tahun di lautan, walaupun airnya asin, ikan itu tetap tawar. Itu mah ikan atau Ustadz. Contoh ini. Contoh ya. Iya, 1 jam saja ikan itu mati, disimpan di air asin, ikan itu yang tadinya tawar berubah menjadi ikan asin. Kalau hati kita hidup, selalu menumbuhkan rasa bersyukur, kondisi apapun insya Allah kita akan menjadi abdan syakura. Hamba yang bersyukur. Kunci agar kita bisa bersyukur 3. Yang pertama, kondisikan hati kita seandainya nikmat itu sudah tiada dari kehidupan kita. Nah, Bu. Allah, ya, apa, mau? Iya, benar. Allah memberikan mata dengan penglihatannya. Coba kali-kali kondisikan seandainya mata ini sakit saja. Kemarin saya pengajian di Wiyataguna, Jalan Pajajaran, ada kurang lebih 300 tunanetra. Selesai pengajian, ada salah seorang siswa bertanya, Pak Ustadz, berdosa saya kalau saya ingin tahu wajah ibu saya. Allahu Akbar. Kita mah tiap hari menatap wajah sendiri, ya, menatap wajah ibu, kita anggap itu bukan sebuah nikmat, padahal itu nikmat. Apalagi ibu-ibu zaman sekarang kan dangdan teh 3 jam can beres-beres.
Seusaha Kan harus matching sekarang. Seusaha. Harus matching 5 jam, bukan 3 jam. Nah itu kalau 3 jam. Iya. Sebetulnya 5 jam. Kan harus matching, kalau kerudungnya kuning, bajunya juga harus kuning, bawahannya juga kuning, sepatunya juga kuning, tasnya juga kuning, Coba wawasna HP-nya ditinggal. juga. Wawasna oke. Ya, itu yang pertama rumusnya itu. Yang kedua, kondisikan hati kita di bawah yang kita miliki. Kita punya Mercy, lihat yang punya Carry. Kita punya Carry, lihat yang jalan kaki. Kita jalan kaki pakai sepatu Neckerman, lihat yang Nyekerman. Itu akan bersyukur. Jangan dibalik, kita jalan kaki lihat yang pakai motor. Kita pakai motor lihat yang pakai mobil. Kapanlah awak ini akan bersyukur? Lihat ke bawah ya. Yang ketiga, yakinkan apapun yang kita miliki amanah, Bu. Rek tingkatan kumaha hidup kita itu amanah. Artinya apa? Dan nggak memiliki kita mah. Datang dari Allah, kita nggak bawa apa-apa. Setiap kita lahir telanjang, betul Bu? Betul. Ada nggak yang lahir sudah pakai sepatu? Enggak. Orang Cibaduyut lahir tuh pakai sepatu. Atau mungkin ibu punya toko bangunan pas lahir gendong semen batu? Enggak. Lahir mah telanjang semuanya juga. Hidup di muka bumi sama, kita nggak punya apa-apa. Harta kita, jabatan kita itu titipan Allah. 32 tahun Presiden Soeharto di istana, sekarang sudah ada di astana. Istananya dia tinggalkan, hartanya dia tinggalkan, anak kesayangan dia tinggalkan. Datang dari Allah, tidak bawa apa-apa, hidup pun tidak punya apa-apa. Yang sekarang kita miliki itu titipan Allah, tong protes. Rek dititipi sabaraha wae, ikhlas. Kuncinya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tanya diri, sudah bersyukur belum? Kalau belum bersyukur, wajar susah wae hirupna. Ya, tapi kalau bersyukur, insya Allah Bu, tekudu beunghar hirup mah asal imah wedel, mobil alus, harta loba. Alena teh beunghar teh bukannya Ustaz ya? Oh, sanes ya. Ya, waktu butuh ayah. Gitu. Baik ya. Nah, jadi intinya adalah bagaimana hati kita juga harus ikut berbicara gitu ya Ustaz ya. Ya, jadi jangan geremet terus katanya Tapi Bu. bagaimana hati berbicara? Kan lisan yang bicara. Oh iya, tadi baru dibahas ya. Baik, Bu. Paling dia wadas mangga? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Cucu dari Masjid Al-Iman, Astana Anyar, Bandung. Bagaimana caranya Pak, seandainya kita dikasih musibah gitu, tapi kita selalu berbahagia menerimanya. Justru bersyukur musibah itu ya Bu ya? Ya, ya. Hebat, Terima Ibu. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah gitu Ustaz. Iya. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah contoh ya. Ya. Contoh yang Karena baik. Umar bin Khattab tatkala mendapatkan jabatan yang dia sampaikan adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Begitu ada musibah, ada ujian, dia berbicara alhamdulillah. Kenapa? Karena sabda firman Allah melalui sabda Rasul, innallaha ida ahaba kauman ibtalahum. Allah kalau mencintai suatu kaum, Allah akan menguji kita. Inna idomal jaja min idomil bala. Besarnya balasan sebanding lurus dengan besarnya ujian. Saya calon doktor. Tidak mungkin diuji dengan tesis. Pasti diuji dengan disertasi. Kalau seorang sarjana S1 pasti diuji dengan skripsi. Kalau tidak sekolah malah ujian. Kalau kita ingin naik derajat di hadapan Allah, pasti Allah menguji kita. Begitu ada musibah, orang yang tahu hal itu tersenyum dia. Ya. Ore, rek naik derajat. Begitu. Kita mah jarang seperti itu. Justru terhadap sebuah ujian itu, kadang-kadang kita malas. Makanya tuh naik-naik derajatnya. Begitu ya, jadi bagus itu. Kalau tadi kata Ibu Ratnawa gini, Gusti teh dosa naon, dosa abdi teh nah bet kieu-kieu teuing. Nah gitu ya. Nah gitu. Ya gitu Bu ya. Baik, ya pemirsa yang mau bertanya melalui SMS silahkan ya 0811 231 0020 untuk SMS, tapi tidak telepon ke nomor yang baru saja saya sebutkan ya. Ada SMS nih Pak Ustadz dari Pak Ilham di Majalaya. Ustadz bade tumaros kedah kumaha supados ngalaksanakeun kewajiban 5 waktu supados hate ngaraos bahagia. Iya. Memang ada kaitannya itu ya? Ada kaitannya. Iya. Karena Rasulullah tatkala bertemu dengan Bilal, beliau bersabda, "Ya Bilal, arihni bis shalah." Wahai Bilal, hibur saya dengan sholat.
Jadi tidak ada yang membuat paling bahagia bagi Rasulullah kecuali tatkala dia sedang sholat. Dalam hadis Muslim disampaikan, inna ahadakum idza sholat yunazi robahu. Kalian kalau sholat hakikatnya sedang ngobrol dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menjawab, da'ani, hambaku sedang memanggil kepadaku. Rasul cinta sama Allah, begitu bisa ngobrol dengan Allah dalam sholat, bahagia hatinya. Ibu bogoh kacaroge? Nyaah kacaroge? Kantenan. Tatkala berdialog ngobrol dengan caroge, tekedah ngobrol lisan, ngobrol inung suku, tos bunga. Itu bahasa 17 tahun ke atas. Apalagi dengan yang sangat dicintai Allah. Begitu sholat, bahagia dia. Makanya kalau kita ingin bahagia melalui sholat, jadikan sholat itu kebutuhan. Bukan hanya merasa sebuah kewajiban. Kenapa kebutuhan? Karena melalui sholat, kita mengajukan setiap permasalahan kita kepada Allah. Ngobrol dengan Allah. Ibu bersandar kepada suami, suami ada meninggalnya. Bersandar kepada harta, harta ada habisnya. Bersandar kepada jabatan, jabatan ada waktunya. Bersandar kepada sehat, sehat ada sakitnya. Bersandar kepada yang punya semua itu, itulah yang akan membuat kita bahagia. Bersandarlah kepada Allah. Iya. Nah ini pemirsa nih, mohon maaf ya, tadi nomor yang 0811 231 0020 tidak untuk telepon, tapi untuk pertanyaan melalui SMS ya. Ada lagi nih, Pak Ustadz, dari siapa nih, nggak ada namanya ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana cara agar saya tidak tergoda oleh gadis yang demplon, sedangkan saya sudah punya istri. Ibu-ibu ini gak karungujeng, ini resep pingu demplon teh. Iya. Itu udah SMS na jadi sama saya dibacain. Aslinya. Ya, gimana? Itu ya. Jadi begini, kalau seorang laki-laki senang kepada perempuan itu normal. Kalau senang laki-laki lagi nggak normal. Itu nggak normal. Iya. Seorang perempuan senang kepada laki-laki itu normal. Jadi kalau ada suami ibu pagi-pagi melong kena bujur domba, itu tidak normal. Tapi kalau melihat kepada lawan jenis, nongkrong di pinggir jalan, lihat yang lewat, aduh kijang panter, kaki panjang pantat muter. Lewat yang kedua BMW, badag montok, weleh-weleh. Weleh-weleh. Itu cirinya normal. Namun dalam Islam normal itu dirubah menjadi ibadah melalui nikah. Kalau melihat lawan jenis yang bukan istri kita, menatapnya itu maksiat. Wa min ma'asil aini anadru bisahawat. Sebagian dari maksiat mata adalah melihat dengan adanya syahwat. Tapi melihat pasangan hidup kita, ibu netep ka caroge, caroge netep ka bojo, itu ibadah. Sama dengan menatap Ka'bah. Ka Mekah masa bara biayana. Tetep we salaki pelong. Cek ibu teh paingan meni sarua hideungna. Ulah eta. Gitu ya. Baik ya. Yang mau bertanya juga boleh, silakan melalui telepon ya 5406677 atau juga 022 540 8877 ya. Sebentar, ini ada SMS lagi 08571651 sekian. Pak Ustadz, bagaimana menghilangkan rasa berdosa karena tidak mengurus anak akibat perceraian? Iya. Jadi bagaimana cara menghilangkan sebuah perasaan berdosa? Bertaubat kepada Allah. Ya. Taubat itu 4. Yang pertama, tinggalkan perbuatan dosa. Kalau tadinya tidak mengurus, jadi mengurus. Tinggalkan. Mengurus itu ada yang secara langsung melalui dohiriyah, ada yang secara tidak langsung. Mungkin biayanya, mungkin kehidupannya dijamin dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah meninggalkan perbuatan dosa, bertekad untuk tidak mengulanginya. Itu baru tobat. Yang ketiga, menyesal dengan perbuatan dosa. Baru tobat. Kalau tidak meninggalkan perbuatan dosa, tidak berniat untuk meninggalkannya, dan tidak menyesal, belum diterima tobat kita. Apalagi kalau bangga dengan dosa. Bu, dulu ibu pernah nyuri domba? Tidak. Pernah? Belum apa-apa, saya mah dulu sapi. Nah itu nggak menyesal berarti. Bangga maling sapi, tidak menyesal namanya. Justru ibu pernah maling domba? Pernah. Duh, gimana ya, saya mah dulu sapi. Nah itu baru menyesal. Yang keempat, kalau hak adami kembalikan. Artinya apa? Kalau dosa hubungannya dengan manusia, kita harus islah. Nggak bisa langsung kepada Allah. Ibu hanya nyerita tangga, minta maaf. Menyakiti anak, minta maaf.
menyakiti orang tua, minta maaf. Kalau nggak minta maaf, Allah belum memberikan ampunan. Jadi sesama manusia kita harus islah. Ya, ya baik ya. Ya, pemirsa masih membahas mengenai meraih hidup bahagia. Anda yang mau bertanya melalui telepon silakan ya, langsung aja 5406677 atau juga 022 5408877. Sebentar, ini ada SMS lagi. Pak Ustadz mau nanya, apakah benar bahwa 1000 tahun di dunia sama dengan 1 hari di akhirat? Terima kasih. Iya. Itu gambaran sebuah perbandingan bahwa dunia ini bagaimanapun tidak ada yang abadi. Al-Ankabut ayat 64 Allah berfirman, "Wa ma hadhil hayatu dunya illa lahun wa laib." Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali sebuah permainan. Permainan itu pasti ada awal, pasti ada akhir. Nanti malam Persib main, Bu. Mudah-mudahan menang ya. Mudah-mudahan menang ya, Bu ya. Karena kalau menang katanya Pak Wali Kota mau dicukur kepalanya. Dibotakan ya. Tapi paling tidak kita cinta itu bobotoh ya. Maaf pemain-pemain kesayangan kita. Mudah-mudahan menang. Permainan itu pasti ada awal, ada akhir. Enggak selamanya Persib main. Ada awal, ada akhir. Hidup itu seperti permainan di dunia ini. Artinya apa? Sebentar. Persib dari kapan ada di Bandung? Bermain paling enggak lebih dari 2 jam. Ya, hidup itu di dunia sementara, Bu, hanya persinggahan. Kehidupan di akhirat abadan amada, nggak pernah berakhir. Di dunia matelami, ibu dulu anak-anak, sekarang sudah punya anak. Dulu kita manggil ibu, sekarang dipanggil ibu. Ibu, baheula manggil nini, aya nama geus nini. Gitu. Sebentar hidup mah. Makanya sehari di dunia bagaikan 1000 di akhirat. Artinya di akhirat ma'abad dan amada, itu makna yang pertama. Makna yang kedua, boleh jadi di akhirat lebih lama waktu. Ma'abad dan amada, itu makna yang pertama. Makna yang kedua, boleh jadi di akhirat lebih lama waktunya. Agar kita takut. Ya. Karena kabarnya 1 kali sholat sengaja kita tinggalkan, itu 3000 tahun di nerakanya. Jadi lamun hoyong leuwih lami sing loba ninggalkeun salat gitu. Baik ya, jadi seperti itu. Pak Ustadz, itu SMS seueur pisan. Tapi hapunten itu aya wae nu nelpon kana nomor SMS janten mohon maaf ya pemirsa tidak telepon ke 0811-231-0020 karena itu hanya untuk pertanyaan yang disampaikan melalui SMS. Seperti yang satu ini dari hamba Allah di Binong, katanya gini. Pak Ustadz mau nanya, gimana caranya biar tuh kan ada yang nelpon lagi. Sebentar. Biar suami sabar dalam menghadapi cobaan dan ingin punya rumah tapi gagal terus. Bangga. Baik. Ya, agar suami sabar, agar istri sabar, tanamkan keimanan. Tanamkan keimanan karena imanlah yang akan mampu membuat kita sabar. Ya. Tanpa iman kondisi apapun tidak sabar. Sabar itu bukan hanya dalam kondisi kekurangan, tapi sabar itu dalam 4 hal. Yang pertama, sabar tatkala diuji, diberi kekayaan. Kalau sabar, kita tidak akan sombong. Kan anu teu sabar mah beunghar tadi tembong-tembong emas teh kitu ngadekeun teh katingali. Itunya ngalangkung ka lembur klakson tadi sada we da mobil anyar. Itu enggak sabar. Sabar tatkala diberi kekayaan, kesuksesan, dia enggak sombong. Yang kedua, sabar tatkala diberi kekurangan, kegagalan, dia tidak putus asa. Yang ketiga, sabar dalam melaksanakan perintah. Perintah itu dilaksanakan kesabaran. Tanpa kesabaran nggak mungkin bisa. Yang ketiga, sabar dalam menjauhi maksiat. Jalmi mana nu teresep karena dosa. Tapi ku sabar, ia tinggalkan dosa demi Allah. Demi untuk Allah. Gitu. Baik, ini karena ngobrol-ngobrol tentang sabar, ini dari Cianjur ya Ustadz ya. Saya mau tanya, saya lagi sakit, bagaimana caranya bersabar dalam menghadapi sakit ini? Iya, yang pertama yakini sakit itu adalah kalau kita sabar dalam menghadapinya sebagai penggugur dosa. Sembuh dari sakit, Allah ampuni dosa-dosa kita. Yang kedua, agar sabar tatkala diuji oleh sebuah penyakit, lihatlah Allah yang memberi penyakit itu. Ada apa dengan sakit ini? Apakah saya kurang bersyukur dengan nikmat Allah berupa kesehatan? Mungkin kurang olahraga, mungkin pola makan yang salah, mungkin pola pikir yang salah, mungkin pola hidup yang salah. Pola pikir yang salah bisa bikin kita sakit, Bu. Tetangga kabeli motor, orang teu bisa molor, bisa gering teh. Itu pola pikir yang salah.
Harusnya bahagia. Tetangga kebeli mobil, kita tidurnya menggigil. Eta teh penyakit. Ya. Nah itu, jadi lihat kenapa bisa sakit. Mungkin ada yang salah. Nah dengan sakit itu perbaiki semuanya. Insya Allah Allah berikan kesembuhan. Nabi Ayub itu puluhan tahun sakitnya. Betul. Ya, jadi seperti itu ya. Sekali lagi mohon maaf pemirsa yang telepon silahkan ke 5406677 atau juga 022540887 ya. Tidak telepon ke nomor SMS pun bisa ya. Saya masuk lagi ke SMS, Pak Ustadz mau tanya, bagaimana cara menikmati syukur? Nah, menikmati syukur nih dari siapa nih? Dari hamba Allah di Cikancung Cicalengka. Tapi udah telepon dulu sebentar ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Fasilitasi sebuah kebaikan, dia mendapatkan pahala yang sama. Ibu bikin masjid, memakmurkan masjid. Selama masjid itu ada orang sholat di situ, walaupun kita sudah meninggal, akan menjadi bank deposit bagi kehidupan kita. Tiap nu sholat ganjarana keur urang. Sanaos urang tos pupus, Bu. Mun urang ngabangun masjid. Urang ngabangun diskotik. Tiap aya nu maksiat di dinya ngalir tasiksana ka urang. Nauzubillahi min dzalik. Cuman dalam Islam Rasulullah dan Allah mengingatkan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak orang ke ajaran agama Allah itu dengan hikmah. Disentuh bukan disuruh. Tongku emosi, tapi dengan akli. Berikanlah pemaparan yang bagus, lihatkan akhlak yang baik. Bagaimana etika nelfon, bagaimana etika bicara, bagaimana etika menjadi masyarakat, ini akan bagus. Baik ya, masuk SMS lagi Ustadz ya. Ustadz saya mau tanya, bagaimana caranya biar hati tenang dan sabar kalau doa saya belum dikabulkan juga? Ya, tidak ada satu doa yang tidak dikabulkan. Jadi sebenarnya doa kita itu dikabulkan ya? Semuanya dikabulkan. Itu janji Allah. Ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib uzibu da'watad da'i idza da'ai. Uzibu da'watad da'i idza da'ani. Akan aku kabulkan setiap permohonan kalian apabila kalian bermohon. Cuman cara Allah mengabulkan doa kita 4. Yang pertama kafaratud dzunub, dengan berdoa Allah kikis dosa-dosa kita. Teu dikabulkeun teh loba teuing dosa, Bu. Semakin banyak berdoa semakin berkurang dosa kita. Yang kedua daf'ul bala, dengan berdoa Allah angkat balai. Tadi nama mun teu ngadoa rek ti badug sirah teh, rek ti jedug sirah teh teu tulus. Itu karena doa. Allah cegah balai dari kita. Yang ketiga adalah Allah tutup aib-aib kita. Dengan doa kita, kenapa orang menghargai kepada kita padahal kita itu hina? Bisa jadi seperti itu. Yang keempat, Allah kabulkan doa sesuai dengan keinginan. Kita minta A, Allah beri A. Makanya kalau berdoa jangan terlalu detil. Mintalah yang terbaik. Ya Allah berikan rezeki yang terbaik. Tong detil teuing. Maksudnya gimana? Nggak terlalu detil gimana? Ya kan ada yang detil begini. Ya Allah pasihan abdi mobil nu warna bodas. Ya Allah. Keluaran tahun segini. Keluaran tahun segini. Merekna ieu. Anu persenelengna kieu. Imah nu mayun ka dieu nu warnana kieu. Itu terlalu detil. Mintalah yang terbaik. Ya. Tong nemen teuing. Baik ya. Ada SMS lagi, ini SMS-nya jadi, waduh jadi kemana-mana sih, tapi ya tidak apa-apa, namanya juga meraih kebahagiaan ya. Gini katanya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ustadz, bagaimana cara mensikapi menghilangkan marah dan juga dendam karena dikhianati oleh suami? Iya, marah itu manusiawi, karena manusia diberi nafsu. Kalau kita dipukul, hehe, dihina, hehe, lain manusia itu. Malaikat tidak diberi nafsu, diciptakan untuk sujud. Dari mulai diciptakan sampai kiamat sujud saja. Manusia Allah berikan nafsu. Makanya dengan nafsu itu bisa mulia manusia kalau mengendalikan nafsunya. Manusia bisa melebihi kemuliaan malaikat kalau mampu mengendalikan nafsu. Tapi manusia bisa lebih hina dari binatang kalau terkuasai oleh nafsu. Ibu tahu bajing? Bajing paling makan buah-buahan. Tapi bajingan aspal dimakan, kabel didahar, tangga dimakan, ya semua tangga, ya. Kursi DPR didahar. Itu bajingan. Kalau bajing paling buah-buahan. Itu kembali kepada nafsu. Istri diperlakukan tidak adil, dihianati. Manusiawi marah. Tapi coba kemarahan itu alihkan dengan bermunajat kepada Allah. Kaulah ya Allah yang membolak-balikan hati. Boleh suamimu melihat siapapun, tapi hatinya hanyalah untuk seseorang. Aduh, ini nikmatnya.
Gitu. Sekarang begini Ustadz, ini ada pertanyaan dari hamba Allah di Garut ya. Ustadz mau tanya, bagaimana cara menghadapi tetangga yang selalu syirik aja kepada kita, tiap kali mendapatkan rezeki dia selalu sebel sama kita. Beri kebaikan kepada dia. Ya. Mencan boga motor, beleh motor. Asik. Ya. Tetangga seperti itu tetangga yang tidak baik. Karena Rasulullah menjaminkan iman kepada Allah dan hari akhir untuk tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jaruhu. Orang yang iman kepada Allah dan hari akhir muliakan tetangganya. Kita tuh harus berbuat baik dengan tetangga. Boga lanceuk dokter tinggal di Surabaya, tengah peuting geuring nu digorohan lain lanceuk. Pasti tetangga. Berbuat baiklah dengan tetangga. Kalau ada tetangga yang selalu iri, yang penting kita jangan iri. Kalau ada tetangga yang selalu benci, yang penting kita jangan benci. Justru jadikan kesempatan agar kita bisa berbuat baik kepada dia. Nah, jadi gitu ya. Sekarang ada SMS lagi dari Cicalengka, Pak Ustadz Bade Tumaros. Kumaha carana hoyong janten jalmi anu bahagia dugi ke akhirat di hamba Allah di Cicalengka. Iya. Jadilah manusia yang mengikuti aturan Allah. Hidup di dunia Allah berikan aturan yang namanya Quran dan hadis. Ikutilah Al-Quran, ikutilah Al-Hadis, hidup kita akan mulia. Hidup kita akan bahagia. Untuk memahami Quran, untuk memahami hadis, perlu pendapat ulama. Lahirlah yang disebut ijma dan qiyas. Jadi sesuai dengan aturan yang Allah siapkan, yaitu Quran dan hadis, bahagia hidup kita. Baik ya, Ustaz, waktunya sudah habis, tidak terasa. Ya, pemirsa tetap bersama kami. Kita sudah ada di penghujung acara hari ini, tapi tetap di Cahaya Qalbu untuk edisi kali ini. Bahas mengenai meraih hidup bahagia. Jadi hidup bahagia itu tidak hanya tujuan di dunia saja, tetapi juga di akhirat. Bagaimana kita bisa meraih kebahagiaan di dunia juga di akhirat? Itu tadi caranya dengan mengikuti semua aturan yang sudah Allah tetapkan untuk kita ya. Insya Allah kalau kita seperti itu, kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bisa kita berdoa dulu ya? Baik. Mangga silakan. Untuk bisa hidup bahagia, mari kita sama-sama berdoa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa barik wa salim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami berlindung kepadamu dari bermohon. Selain hanya bermohon kepadamu ya Allah, kami berlindung kepadamu dari berharap. Selain hanya berharap ridhamu ya Karim, kami berlindung kepadamu dari bergantung. Selain hanya bergantung akan pertolonganmu ya Rahman. Ya Rabb, tolonglah kami dalam urusan rumah tangga kami. Amanahkan kepada kami kehidupan yang sakinah, mawadah, warahmah. Keturunan yang soleh dan solihah. Keturunan yang menjadi investasi bagi kehidupan kami, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Tatkala kami melihat ke atas, jangan risau dengan urusan rezeki, rezeki datangnya dari Allah. Selama ini kita mengira rezeki itu datangnya dari pekerjaan. Sehingga kita sikut kiri sikut kanan dengan teman sepekerjaan. Kadang-kadang kita mengira rezeki itu datang dari perdagangan. Sehingga sering menjelekkan dagangan orang lain, mengangkat dan membagus-baguskan dagangan kita. Jangan risau dengan urusan rezeki, rezeki datangnya dari Allah. Kita harus yakin, sama dagangnya, rezekinya nggak sama. Sama polisinya, rezekinya nggak akan sama. Wallahu fadola ba'dukum ala ba'din. Rizki. Allah membeda-bedakan di antara kita dalam masalah rizki. Jadi yakin rizki datangnya dari Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, rizki tidak akan pernah salah datang. Kita tidak tahu di mana jatah rizki kita. Mungkin ada di tengah hutan belantara, ada di tengah lautan yang jauh di sana atau di seberang lautan. Tapi jatah rezeki akan tahu di mana kita berada. Oh, baik ya. Iya, pemirsa, nampaknya memang waktu kita sudah tidak mencukupi lagi ya. Jadi nampaknya kita harus segera akhiri. Yang jelas bagaimana kunci ketenangan hati ini adalah zikrullah itu yang paling luar biasa. Kita ingat kepada Allah sehingga hati kita juga menjadi tenang. Kita tutup dengan doa kebersamaan kita ya, Pak Kiai, mangga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa barik wa salim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami berlindung kepadamu dari bermohon. Selain hanya bermohon kepadamu ya Allah, kami berlindung